Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junarti dengan NIM D222020037175. Baiklah, di sini saya dan teman saya Selza Destania Ivanda dengan NIM D222020031167 akan menjelaskan hambatan-hambatan komunikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, saya mau menjelaskan dulu apa itu komunikasi. Dalam pengantar ilmu komunikasi telah disinggung bahwa komunikasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan agar terjadi pengertian bersama. Proses komunikasi tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh berbagai elemen atau komponen komunikasi, yaitu pengirim atau sender, pesan atau message, encoding, saluran atau channel, penerima atau receiver, decoding, umpan balik atau feedback, gangguan atau noise, dan konteks. Setiap elemen atau komponen dalam proses komunikasi menunjukkan kualitas komunikasi itu sendiri. Masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi tersebut mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Hambatan komunikasi ini dapat terjadi pada semua konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok. Hambatan komunikasi yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Hambatan komunikasi ini sendiri adalah salah satu faktor yang membuat komunikasi tidak efektif. Oleh sebab itu, maka perlu dipelajari lebih detail tentang hambatan dalam komunikasi ini. Namun, sebenarnya tidak efektifnya proses komunikasi ini disebabkan oleh 3 hal pokok unsur utama komunikasi, yaitu komunikator, isi pesan, dan juga komunikan. Selain dari 3 komponen itu, faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi berjalannya proses komunikasi, atau hal ini bisa disebut juga sebagai hal yang alami. Alami sendiri artinya karena gangguan yang disebabkan oleh gangguan alam. Kemudian yang buatan. Arti dari gangguan buatan ini yaitu karena faktor kesengajaan. Ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya noise atau gangguan. Proses komunikasi tidak akan berjalan lancar jika terjadi gangguan dalam komunikasi. Gangguan atau hambatan itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal sendiri adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula, seorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya, suara gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Contoh lainnya yaitu perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian. Jenis-jenis hambatan komunikasi. Ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantik ini,
sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi atau miskomunikasi. Misalnya, kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contohnya pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antar satu dengan yang lainnya. Yang keempat, cultural differences. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Seperti contoh kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup. Yang kelima, physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya suara riuh, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channels adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan mengerti. Cara mengatasi hambatan komunikasi. Berbagai hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakefektifan komunikasi dapat kita atasi dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Pengirim pesan atau komunikator. Sender komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dan dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian mungkin rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Seringkali apa yang dikatakan kita tidak selalu sesuai dengan apa yang didengar. Untuk menghindarinya, hal-hal yang harus dilakukan adalah berikut ini. 1. Menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Menyatakan ide atau gagasan dengan singkat, memberikan penjelasan ketika diperlukan, melakukan pengulangan jika diperlukan, menerima dan memberikan umpan balik, melakukan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh dan yang tepat. Mengembangkan sikap empati terhadap penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya atau komunikasi. 2. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah, pengirim harus 1. Menggunakan terminologi yang tepat, berbicara dengan jelas. Waktu pengirim pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan. 4. Menggunakan volume suara yang sesuai. Pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Inklusif
artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksudnya pengirim. Informasi artinya pesan merupakan suatu yang ingin diketahui oleh penerima pesan. 3. Penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Hambatan tersebut adalah seseorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak adanya respon yang tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah.